di sini biar nanti kalau Naura, Dito, sama satu lagi Feral ya, nanti bisa melihat berikutnya. Oke, ini apa namanya, misalnya produk ya. Ini produknya saya ambil aja dari kelas 12 nih untuk produknya. Nah, ini dia produknya kotak tisu dari tas dari pemanfaatan limbah tas bekas. Ini namanya Kotati kotak apa nih? Kotak tisu ya. Kotak tisu itu adalah produk hasil olahan limbah koran bekas yang didaur ulang menjadi kerajinan dengan nilai guna dan estetika berupa kotak tisu. Nih, walaupun terbuat dari bahan kertas koran yang tipis, mudah robek, mudah rusak, dan tidak tahan air, Kotati tisu box memiliki durabilitas yang baik, dapat mempertahankan bentuk dan memiliki nilai guna serta dapat dijadikan hiasan ruangan. Nah, jadi dia ada kain flanel dan kotak tisunya. Nah, ini proses pembuatannya. Nah, ini alat yang dibutuhkan. Ini kain flanelnya, ini koran bekasnya, ini lemnya, ini gunting, ini cutter. Suara videonya kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke. Oke, itu tadi proses pembuatan dari kotak tisunya. Nah, next-nya nah, ini media promosinya. Media promosinya ini di share di IG nih. Oke, itu media promosinya. Nah, ini jadi media promosinya ini lebih ke arah online. Jadi ada Shopee, Tokopedia, Lazada, mungkin di Facebook Ads, terus ada di IG juga. Nah, ini target pasarnya buat semua kalangan masyarakat. Jadi dia lebih mencintai sisi kesederhanaan dan estetika serta
bersedia menjadi agen dalam proses pemulihan dunia melalui hal-hal kecil. Umumnya ini kalangan muda. Oke, ini keterangannya. Jadi menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, Indonesia menyumbang sebanyak 34,5 juta ton sampah, yang 12% diantaranya adalah limbah kertas dan karton. Nah, dengan pengolahan yang baik, limbah dengan jumlah sebanyak itu dapat ditekan. Salah satu caranya adalah dengan cara mengolahnya menjadi kerajinan tangan. Kotak tisu box adalah pesan tim kami kepada masyarakat bahwa estetika dan keberguna tidak selalu harus dicapai dengan bahan mentah yang mahal, kita untuk selalu menjadi manusia yang baik. Oke, ini selesai. Ini tentang produknya. Ikronan, kamu udah aku izinin ya. Oke, kalau ngelihat dari media promosinya tadi, kira-kira pesan yang mau ditangkap apa? Pesan yang kalian tangkap? Gimana Bakir? Kalau ngelihat media promosinya tadi, apa yang kamu tangkap dari promosi tersebut? Tadi di video saya videonya ngelek Pak, jadi nangkepnya gimana gitu Pak. Oke. Ngelek ya? Kayaknya di saya doang deh Pak, soalnya tadi pas simulasi juga putus-putus suaranya. Gitu. Oke. Kalau Velia gimana Velia? Tadi media promosinya ngeliat gak? Putus-putus juga gak? Iya Pak, putus-putus juga. Oh, putus-putus juga. Ya sudah deh. Oke, kalau putus-putus, saya langsung masuk ke perhitungannya untuk perhitungan HPP-nya. Nah, perhitungan HPP ini nih sebenarnya materinya udah ada nih. Materinya ini ada di Google Classroom. Kalau sekarang mungkin lebih ke arah implementasi ya, lebih ke arah praktek gitu, praktis. Nah, untuk teorinya ini ada di sini nih, di tanggal 11 Februari. Ini tentang harga pokok produksi. Nah, hari ini kita lebih ke praktisnya di sini. Nah, ini kalau diklik nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini saya asumsikan bahwa satu kotak tisu itu butuh 0,25 kg kertas koran. Jadi 0,25 itu seperempat ya. Seperempat kilo. Terus untuk kain flanelnya ini dia butuh 1 lembar. Ini adalah 1 kain flanel. Terus untuk 1 lem boxnya ini bisa digunakan untuk 15 kotak tisu. Nah, nanti belum lem tembaknya. Nah, itu nanti tinggal dikira-kira aja berapa. Nah, ini sebenarnya untuk perhitungannya sih menurut saya mudah, cuman masalahnya memang kalau di teori yang saat ini itu dia lebih banyak breakdown-nya lebih banyak. Kalau di semester 1 mungkin breakdown-nya nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian masih ingat di semester 1 itu untuk mencari HPP itu tinggal di total saja semua biayanya, terus kemudian dibagi jumlah produksinya, udah itu jadi harga pokok produksi. Nah, untuk harga pokok penjualannya tinggal harga pokok produksi ditambah margin, udah itu jadi harga pokok penjualan. Tapi untuk yang
Ya walaupun waktu di semester 1 tuh ada biaya-biaya lain, ada biaya juga tuh, ada biaya apa, ada namanya fixed cost, ada apa namanya variable cost gitu ya. Jadi fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan tidak tergantung dari jumlah produksi. Yang variable cost-nya biaya yang dikeluarkan tergantung dari jumlah produksi, misalnya bahan baku gitu. Nah, kalau di sini ini apa namanya? Breakdown-nya lebih banyak. Jadi kalau kalian lihat di materinya, nah ini di materi yang di Kamu tanggal antigen nggak? 11. Apa antigen ya? Nah, ini ada banyak biaya-biaya. Jadi ada biaya overhead, Antigen ya? ada biaya investasi, Ntar habis papa ada ngajar ya. biaya Aku antigen dong. lainnya gitu. Nah, semua definisi biaya itu ada di sini. Jenis-jenis biaya. Nah, ini ada di sini. Enggak. Nah, ini yang kemudian biaya operasi, biaya perawatan, ya, terus ada total cost. Nah, ini breakdown-nya di sini cukup banyak gitu. Nah, tapi pada intinya sih sebenarnya sama kayak seperti yang di semester 1. Nah, ini tentang apa? Ini transaksinya ya. Ini transaksinya misalnya ada nomor, ada tanggal, terus ada deskripsi, terus ada jumlah, ini ada harga. Jadi ini transaksi ketika memproduksi produknya tersebut gitu. Nah, misalnya ini tanggal 2 misalnya. Nah, ini tanggal 2 misalnya membeli koran bekas gitu. Terus jumlahnya 5 kg, harganya 65.000 gitu. Nah, ini kan kalau misalnya mau cari tahu misalnya 1 kilonya berapa, tinggal 65 dibagi 5. Berarti harga 1 kilonya 13.000. Terus membeli lem box-nya misalnya 2 piece, harganya 26.000, berarti 1 piece-nya 13.000. Terus membeli kain panel 20 piece, harganya 60.000, berarti 1 piece-nya berapa? 3.000 ya. 60 bagi 2, 10. Terus ini ada cutter, terus membayar tenaga kerja, terus membeli lem tembak, terus unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi berarti pada tanggal 2 itu ini dia berhasil membuat 19 kotak tisu gitu. Nah, terus kemudian persediaan bahan baku. Nah, ini 46.250. Nah, ini artinya ini dihitung 46.250 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Jadi koran bekasnya itu tersisa 3.250. Karena untuk membuat satu kotak tisu butuh 0,25, berarti kalau 19 dia menghabiskan 4,75. Nah, sisanya itu 0,25. Nah, 0,25 itu kalau dikali 13.000 hasilnya adalah 3.250. Oke, sampai sini dipahami atau ada yang ingin ditanyakan?
Jadi beli koran bekasnya 5 kg nih, 5 kg. Terus produksinya 19 kotak tisu. Satu kotak tisu butuh 0,25 gitu. Berarti 19 kali 0,25 itu hasilnya adalah 4,75. Berarti sisa korannya adalah 0,25. 0,25 kali 13.000 itu 3.250. Karena 1 kilonya kan 13.000. Berarti kalau dia ada 0,25 berarti harganya adalah 3.250. Begitu juga kain flanelnya. Kain flanelnya itu beli 20, kepakai 19. Sisa 1. Nah, harga satu kain flanelnya adalah 3.000. Makanya ini 3. Nah, 3-nya itu 3.000. Terus begitu juga lem box-nya, lem tembaknya sisanya berapa? Nah, nanti dijumlah semuanya saldo akhirnya adalah 46.250 gitu. Oke, sampai di tanggal 2 dipahami nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Silakan sebelum saya masuk ke tanggal berikutnya. Oke, gimana 10 IPA? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja, oke. Nah, next-nya sebenarnya sama. Ini juga transaksi di tanggal 3. Jadi sebenarnya sama aja, membeli koran bekas misalnya 10 kilo, harganya 130, berarti 1 kilonya 13.000 gitu. Terus membayar tenaga kerja 2 orang per hari, ini 100.000. Terus membeli kain flanelnya 40 piece, 120. Terus unit yang diproduksi, kalau kemarin tanggal 2 berhasil membuat 19, hari ini dia membuat 21. Gitu. Nah, ini persediaan bahan bakunya nilainya 165.000. Nah, perhitungan persediaan bahan bakunya sama dengan seperti yang tanggal 2 kemarin. Begitu juga dengan di tanggal 4. Nah, dari transaksi-transaksi ini kemudian di breakdown ya, dipecah. Jadi ada untuk biaya bahan baku itu berapa gitu. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Misalnya membeli koran bekas di tanggal 2, terus di tanggal 3 dan seterusnya. Nah, transaksi pembelian bahan bakunya ini dimasukkan ke dalam tabel sendiri gitu. Nah, nanti harganya totalnya berapa, nah itu tinggal dijumlahkan. Misalnya di sini totalnya di tanggal 2 berarti pembelian bahan bakunya 186.000, di tanggal 3 250.000, di tanggal 4 146.000. Jadi nanti dipisah yang pembelian bahan baku yang mana aja dimasukkan ke dalam tabel sendiri. Nah, untuk biaya investasi, nah ini misalnya pembelian cutter itu misalnya jumlah 250.000. Jadi kenapa ini dimasukkan ke biaya investasi? Nah, ini tinggal dilihat di materi biaya pokok produksi itu, biaya investasi itu apa? Ini biaya investasi itu biaya pembelian. Ada biaya investasi. Jadi pembelian alat mesin dan lain-lainnya itu disebut sebagai biaya investasi. Nah, ini di nomor 6. Biaya investasi adalah biaya modal awal yang dikeluarkan untuk memulai sebuah usaha. Biaya investasi berupa biaya lahan hingga pembelian mesin. Oke, anggap aja cutter itu alat, jadi pembelian mesin atau alat. Nah, itu bisa dimasukkan misalnya ke biaya investasi.
Nah, next-nya nanti ada tabel lagi misalnya biaya tenaga kerja langsung. Jadi di tanggal 2 dia membayar tenaga kerja 100.000, tanggal 3 juga 100.000, tanggal 4 100.000, totalnya berarti untuk 3 hari 300.000. Nah, untuk produksinya di tanggal 2 produksinya 19 unit, di tanggal 3 21 unit, di tanggal 4 20 unit. Total produksinya berarti sampai tanggal 4 itu adalah 60 unit. Nah, ini perhitungan saldo akhir bahan baku. Ini di tanggal 2 total saldo akhirnya sekian, tanggal 3 sekian, tanggal 4 sekian. Nah, next-nya baru nanti masuk ke perhitungan biaya bahan baku. Abang aku kerja Jadi dulu, untuk aku- perhitungan ini kita lihat lagi di teorinya. Nah, buat perhitungan biaya pokok produksi, cara menghitung harga pokok produksi, tahap satunya adalah menghitung biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya adalah rumusnya saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, ini saldo awal bahan bakunya misalnya di tanggal 2 itu masih 0 ya, belum ada. Terus pembelian bahan bakunya 151.000 di tanggal 2. Saldo akhirnya karena ini baru pertama pembelian berarti belum ada. Nah, biaya bahan bakunya di sini 151.000. Nah, di tanggal 3 berarti 151-nya ini masuk di tanggal 3. Terus nanti ada pembelian bahan bakunya sebesar 250.000. Saldo akhirnya 46.250. Nah, nanti di saldo biaya bahan bakunya ini tinggal di rumusnya tinggal dimasukkan. Saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Hasil biaya bahan bakunya adalah 354.750. Nah, di tanggal 4 berarti ini 354 masuk ke sini. Pembelian bahan bakunya ada 156.000, saldo akhir bahan bakunya 165. Nah, ini begitu rumusnya dimasukkan, hasil akhirnya adalah 335.750. Nah, biaya produksinya ini biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Biaya bahan bakunya ini 335, ini 335.750. Ini saya masukkan dari tabel di atasnya. Biaya tenaga kerja langsungnya ini 300.000. Nah, makanya tadi saya di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini 300.000. Jadi pembayaran tenaga kerja selama 3 hari ya, tanggal 2, tinggal 3, tanggal 4, ini 300.000. Terus ada biaya overhead. Biaya overhead berarti yang biaya lain-lainnya. Nah, saya masukkan biaya investasinya. Biaya investasinya yang tadi, yang pembelian karter 50.000. Nah, yang ini. Ini biaya investasi 50.000. Jadi biaya overhead adalah biaya yang tidak termasuk dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ini dimasukkan di sini. Nanti biaya produksinya adalah 685.750. Nah, harga pokok produksinya, nah ini total biaya produksi, berarti biaya produksi yang ini 685.750. Terus di saldo awal persediaan barang, ini 217.154. Ini dari
dari jumlah ini, jumlah barangnya, produksinya. Nah, ini saldo akhir persediaan barang. Ini di tanggal 19 ya. Awalnya dia di ini ada 19 unit. Terus nanti saldo akhir persediaan barangnya ini ada 60 unit. Jadi di hari pertama dia produksinya 19, di hari terakhir produksinya 60. Ini dikali jadi total biaya produksi ini dibagi dengan 60 karena ada 60 unit. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu 685.750. Biaya sebesar ini menghasilkan 60 unit. Nah, buat bisa mendapatkan harga per unitnya ini berarti tinggal dibagi aja. Total biaya produksi dibagi total unitnya. Total unit yang didapat itu 60. Nah, hasilnya adalah 11.000. Nah, maka di sini persediaan awal barangnya ini 19 kali 11.000. Hasil akhirnya dapat 217. Saldo akhirnya ini 60 dikali 11, hasilnya 685.790. Nah, ini kalau rumusnya dimasukkan, nanti keluar angka 217.154. Nah, harga pokok penjualannya ini harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal ditambah persediaan barang akhir. Harga pokok penjualannya ini dapat 251. Nah, produksinya 217, penjualannya 251. Nah, keuntungannya kalau mau dihitung marginnya berarti tinggal dihitung aja. 251 dikurang 217. Nah, ini kalau dibagi dengan 60 berarti ini dapatnya 4.190. Berarti marginnya untuk satu unit produksinya itu 4.190. Oke, ini perhitungan kalau menggunakan rumus atau menggunakan teori yang kemarin di minggu lalu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau mau mudahnya, ya hitung aja semua biaya produksinya, nanti tinggal dibagi dapat berapa unit produksi. Nah, kalau mau dapat harga pokok penjualannya, tinggal harga pokok produksi ditambah margin. Nah, itu udah keluar harga pokok penjualannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Silakan.